kurang adab. Kang Deddy tidak paham, Kang Deddy tidak mengerti, Kang Deddy tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Orang yang mengajak debat dengan Kang Deddy Mulyadi itu tidak tahu diri. Kok bisa-bisanya Jalan Perung Panjang yang telah memakan korban banyak itu, 100 sekian puluh korban, Pak, kok masih ada pembelaan? Anda boleh mengajak debat ketika seumpama truk-truk itu berjalan dengan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas. KDM tentu membuat kebijakan itu tidak semena-mena. Memang iya terkesan seperti KDM ini kok merugikan bagi pihak penambang. Orang-orang yang bekerja di sana, para supir, para penjaga tambangnya atau dan semacamnya, hal-hal yang meliputi itu. Tetapi Anda berpikir tidak bahwa kejadian-kejadian kecelakaan itu juga mungkin disebabkan oleh truk-truk yang merusak jalan dikarenakan jalan truknya overload, kemudian juga terlalu mendesak. Beberapa rekaman terekam Jalan Perung Panjang pada saat didesaki oleh para truk. Para truk-truk itu, Pak, saya sampai gugup ini ngomongnya ya, karena saking gedeknya melihat orang ini. Kurang ajar. Coba simak ini. Ya, jadi seperti inilah ya penampakan Parung Panjang sebelum aktivitas tambang ditutup oleh Kang Deddy Mulyadi. Setiap hari pengendara motor, mobil pribadi di sana bermacet-macetan. Dan mohon maaf ya, truk-truk besar yang melewat di sana ya sebagian besar adalah berplat nomor B. Itu artinya merusak jalan di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di Jakarta. Dan mohon maaf ya, sepanjang tahun 2019 sampai 2024 ya, ada ratusan korban meninggal dan korban luka berat ya akibat melindas truk besar ini. Lantas siapa yang tanggung jawab? Apakah orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang kemarin demo? Dan sekarang ya ada gubernur yang peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap keselamatan pengendara jalan di sana dengan menutup sementara tambang di sana. Malah kalian hujat, malah kalian caci maki. Sebenarnya kalian itu aksi itu untuk masyarakat banyak atau hanya segelintir orang? Pak, mengenai Parung Panjang, Pak. Parung Panjang udah jelas kan? Apalagi yang ditanya? Enggak, katanya ada warga demo menghentikan. Demo apa? Terkait minta suratnya dicabut, Pak. Oh, yang pertama begini, bahwa yang meninggal sudah hampir 115 orang. Yang luka lebih dari 150 orang. Infrastruktur rusak. Kenapa pada waktu ada yang meninggal, infrastruktur rusak, nggak ada yang demo? Yang demo siapa? Yang demo pasti yang berkepentingan terhadap siklus ekonomi. Dan saya berdiri tegak di atas semua kepentingan. Ekonomi harus jalan, rakyat harus terlindungi, infrastruktur harus baik. Kalau mengenai jalan khusus tambang kapan dibangun, Pak? Kenapa? Jalan khusus tambang. Nanti saya tanya penambangnya mau bangun jalan khusus tambang atau tidak. Karena apa? Kalau bangun jalan khusus tambang dengan dana APBN 1,2 triliun, pendapatan dari tambang berapa? Kan harus dihitung seperti itu dulu kan. Kita pemerintah harus ngitung, tidak boleh anggaran ini hanya berfokus hanya pada satu kepentingan. Nah sekarang pemerintah kabupatennya kan bersedia untuk membebaskan jalannya. Nah nanti yang membangunnya mau saya tanya, pengusahanya mau nggak bersama-sama pemerintah untuk membangun jalan tambang? Berarti 2026 jadi dibangun, Pak? Atau ya? Jadi kita lihat evaluasi itu. Ya. Terima kasih. Diprotes habis-habisan, Deddy Mulyadi tetap pasang badan. Kali ini demo besar-besaran dan panas terjadi di Parung Panjang, di mana sebelumnya Kang Deddy Mulyadi menutup pertambangan di sana. Para pendemo menuntut dengan keras agar KDM segera mencabut penutupan tersebut. Mereka menganggap jika Kang Deddy gubernur yang gak becus kerja dan cuma cari sensasi dan tidak memberikan solusi. Saya bukan karyawan gunung, saya bukan supir. Saya menantang KDM debat. Hari ini kita berkumpul, kita tentukan nasib kita. Walaupun mendapat protes keras, KDM tetap teguh dengan pendiriannya. Dia bahkan menyinggung rasa empati para pelaku tambang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Saya paham bahwa banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan ini. Tetapi Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua?
ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya. Dan saya juga merasa kecewa. Kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain, pada kepentingan umum. Pada saat jalan lagi dibangun oleh Pemprov, baru beberapa hari terus dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan. Bayangkan, andai kata truk lewat ke rumah Anda dalam setiap hari. Andai kata rumah Anda di belakangnya setiap hari dilakukan penambangan dan kebisikan. Apakah Anda rela? Gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat di kolom komentar. Disuprinya apa ini nih kok? Lihat tuh mobil isian. Banyak banget. Woi bupati. Ini kerjaan ini. Lu kerja di mana uang rakyat? Peraturan tahun 2023. Naon dia? Bedo lu boleh lewat. Kawe, buru-buru we. Kawe, isian lihat tuh. Isian kawe. Kang Dedi tidak paham, Kang Dedi tidak mengerti, Kang Dedi tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Saya melihat Kang Dedi ini terlalu banyak mendengar, terlalu banyak melihat, ya, tapi tidak menyaksikan yang sebenarnya. Coba Kang Dedi datang ke sini. Saya tantang Kang Dedi datang ke wilayah tambang, ke Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Kang Dedi saksikan di sini berapa ribu orang yang saat ini ketergantungan hidupnya dari tambang. Masyarakat di sini, Kang Dedi, banyak keterbatasan. Keterbatasan apa? Pendidikannya tidak terlalu tinggi, ya. Tidak terlalu melek terhadap medsos, mereka tidak tahu. Ya, saya tinggal, rumah saya berada di sekeliling gunung, tidak jadi masalah. Tidak ada polusi, getaran sudah biasa, kekebulan kami sudah biasa, kami nggak kenal ISPA dan lain sebagainya, depresi kami tidak kenal. Ini yang harus kita syukuri, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bagi Kang Dedi sebagai gubernur ini adalah bagian daripada masalah. Kang Dedi, ya, kecelakaan yang paling banyak itu di daerah Puncak, itu nggak ada tambang di Puncak Bogor, nggak ada mobil truk juga, nggak ada. Namanya kecelakaan musibah, siapa yang mau? Besok entah lusa kita kan nggak tahu kita semuanya. Untuk itu kehadiran pemerintah di sini harus bisa menangani, memberikan solusi, harus bijak, harus adil. Saya kira Kang Dedi tidak adil, tidak paham dan tidak mengerti. Kita di sini masyarakat berharap Kang Dedi datang ke wilayah gunung, Kampung Lebakwangi, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg. Perusahaan tambang tidak salah Kang Dedi, dia punya izinnya. Ya. Berikan kami solusi, berikan kami jaminan kesejahteraan oleh Kang Dedi. Kalau gunung ditutup, apa jaminannya? Kami berharap Kang Dedi datang kemari. Ya. Kita di sini diskusi. Saya yakin Kang Dedi tidak paham, tidak mengerti. Ya. Hanya mendengar sepihak. Tolong adil Kang Dedi. Ya. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Bogor 24 jam, aktual dan berimbang. Kembali saya sampaikan bahwa hari ini, tepatnya tanggal 29 September, wajar aing salah mendak capek. Parung Panjang hari ini bercerita banyak. Ada ribuan supir tambang yang resah, takut rezekinya terhenti. Mereka hanya ingin membawa pulang uang untuk anak dan istrinya. Tapi di jalan yang sama, ada ibu-ibu yang saban hari menyapu debu di teras rumah.
Ada anak sekolah yang berangkat dengan was-was karena jalan penuh dengan truk tambang. Ada nyawa melayang. Ada luka yang tak terhitung. Inilah dilema seorang pemimpin. Bukan sekadar mendengar teriakan protes, tapi juga jeritan yang tak terdengar. Jeritan orang-orang kecil yang hidupnya terancam. Kang Deddy Mulyadi memilih di tengah. Ia paham betul, ekonomi itu penting, tapi keselamatan jauh lebih berharga. Karena apa artinya rezeki kalau harus dibayar dengan nyawa? Apa artinya pembangunan kalau jalan rusak dan rakyat sakit? Tapi justru disitulah keberanian seorang pemimpin. Berpihak pada kehidupan, bukan sekedar kepentingan. Tuh lihat tuh, itu tanggapan KDM terkait aksi demo di Parung Panjang. Katanya KDM 190 nyawa melayang. Kemana Anda saat banyak anak kehilangan bapak? Nah, kemana tuh yang demo kemarin tuh? Waktu 190 nyawa melayang, waktu banyak anak-anak kehilangan bapaknya, ayahnya, ketika istri kehilangan suaminya, kehilangan tulang punggungnya. Kemana tuh yang demo kemarin itu tuh, kemana? Pertanyaannya. Nah, itu yang 190 nyawa melayang itu keluarganya nggak pada demo, nggak merasa paling tersakiti, terjolimi gitu. Itu selamanya loh, bukannya sementara. Lah kalian tuh yang demo kemarin itu tuh di Parung Panjang, itu sementara. Tapi udah merasa paling tersakiti, terjolimi. Gimana saya, kerjaan saya, usaha saya nggak ada yang mencari nafkah, terus saya makan buat apa? Lah ini 195 orang kehilangan nyawa, terus keluarganya, anaknya, istrinya nggak ada yang nyari nafkah, kagak demo, kagak ngeluh, kagak merasa paling tersakiti, terjolimi. Lagian ya, sekelas Parung Panjang aja yang jalan gede ditutup, itu jalannya lagi diperbaiki. Sekelas tingkat RT aja jalan kalau dia lagi dicor mah pasti ditutup. Kita sebagai warga tuh pasti banyak yang dikorbanin. Entah kendaraan kita ditaruh rumah yang jalannya kagak dicor, terus kita jalan kaki tuh ke gang rumah. Lah ini apalagi jalan Parung Panjang lah, harus dikorbanin dulu kita, ditunda dulu sementara. Nanti juga enaknya juga kita juga yang nikmatin mah ke depannya. Itu yang demo juga itu pasti nanti kalau jalannya udah enak mah pasti dia juga ngerasain tuh, ngelewatin, nginjekin itu jalan yang udah bagus mah. Sekarang aja pada ngeluh nih. Ini 190 nyawa keluarganya nggak pada ngeluh, nggak pada demo. Gue bingung, habis pikir gitu. Kemana pikirannya semua tuh? Orang sementara doang udah merasa paling terjolimi, tersakiti. Aduh, bener-bener dah konoha. Anu cek aing cenah bapak aing. Bapak sia. Akhirnya jadi bapak sia. Karena disitulah kelemahan Kang Deddy Mulyadi. Dia itu gubernur konten, Bang. Tanpa dia itu gubernur konten. Langsung memberikan keputusan yang tidak Di era kepemimpinan Ridwan Kamil, jalan Parung Panjang nyaris tidak disentuh. Jika Anda melintasinya, siap-siap saja jantung dibuat berdebar, bahkan warga sekitar pun menyebutnya jalur neraka. Saking tidak dapat perhatian, ratusan nyawa pun ikut melayang. Debu dan penyakit asma juga ikut menyerang. Setiap hari jeritan dan tangis ikut menggema, seolah pejabat hanya menutup mata. Di era Gubernur Deddy Mulyadi, jalan Parung Panjang yang dulu tidak tersentuh, kini berlahan mulai diperbaiki dengan menghabiskan anggaran puluhan miliar. Aksi nyata Deddy Mulyadi kini sangat dirasakan oleh masyarakat Parung Panjang. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Yang meninggal sudah hampir 115 orang. Yang luka lebih dari 150 orang. Infrastruktur rusak. Kenapa pada waktu ada yang meninggal, infrastruktur rusak, nggak ada yang demo? Ratusan sopir truk dan anggota Asosiasi Transporter Tangerang Bogor berunjuk rasa di Parung Panjang Bogor pada Senin 29 September. Mereka menolak keputusan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menutup sementara aktivitas tambang di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Massa memblokade jalan dengan orasi dan ban, menilai kebijakan tersebut mengancam mata pencaharian mereka. Namun Deddy menegaskan penutupan tambang dilakukan demi keselamatan warga. Ia mencatat sejak 2019 hingga 2024, 195 orang meninggal, ratusan luka-luka, serta banyak jalan yang rusak akibat aktivitas tambang. KDM juga menyoroti polusi yang ditimbulkan, menekankan keselamatan rakyat sebagai prioritas, sekaligus menyatakan kebijakan tak akan dicabut meski ada tekanan massa. Pemprov Jabar kini mengevaluasi dampak penutupan tambang dan mempertimbangkan pembangunan jalan khusus tambang.
Diprotes habis-habisan, Deddy Mulyadi tetap pasang badan. Kali ini demo besar-besaran dan panas terjadi di Parung Panjang, di mana sebelumnya Kang Deddy Mulyadi menutup pertambangan di sana. Para pendemo menuntut dengan keras agar KDM segera mencabut penutupan tersebut. Mereka menganggap jika Kang Deddy gubernur yang gak becus kerja dan cuma cari sensasi dan tidak memberikan solusi. Saya bukan karyawan gunung, saya bukan supir. Saya menantang KDM debat. Hari ini kita berkumpul, kita tentukan nasib kita. Walaupun mendapat protes keras, KDM tetap teguh dengan pendiriannya. Dia bahkan menyinggung rasa empati para pelaku tambang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Saya paham bahwa banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan ini. Tetapi Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya? Dan saya juga merasa kecewa. Kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain, pada kepentingan umum? Pada saat jalan lagi dibangun oleh Pemprov, baru beberapa hari telah dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan. Bayangkan, andai kata truk lewat ke rumah Anda dalam setiap hari. Andai kata rumah Anda di belakangnya setiap hari dilakukan penambangan dan kebisikan. Apakah Anda rela? Gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat di kolom komentar. Bagaimana? Kang, KDM, bagaimana? Dan kami sampaikan salam buat warga Parung Panjang. Mudah-mudahan bisa menikmati hari-hari lega, karena kami menutup sementara seluruh proses produksi di Parung Panjang. Karena apa? Karena kami ingin menyelesaikan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Dan jangan sampai infrastruktur yang baru dibangun seminggu sudah dihajar oleh truk-truk besar. Setahu saya, konstruksi dalam Parung Panjang itu jadwalnya sampai 28 Desember 2025. Ya, untuk tidak berproduksi dulu, ya. Berapa lama? Ya, menunggulah. Mungkin saya yakin betul gitu ya. Tidak lebih dari 1 minggu. Mudah-mudahan dinamika yang terjadi ini bisa segera selesai. Bagaimana ceritanya Kadis ESDM Provinsi Jawa Barat bilang itu surat edaran pemberhentian produksi tambang hanya 1 minggu? Kok bisa? Nah, setelah video beberapa tampilan itu saya sampilkan kepada Anda, tentu di sini saya sepakat dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Bukan berarti saya bukan penambang lalu saya setuju. Bukan berarti saya tidak peduli para penambang itu kemudian kehilangan mata pencaharian. Anda bisa menambang di tempat lain. Anda bisa melakukan segala sesuatu, melakukan upaya untuk yang disebut sebagai pencarian nafkah, sebagai tanggung jawab hidup Anda kepada keluarga Anda. Tetapi juga mohon Anda harus pikirkan bagaimana nasib daripada anak-anak yang kehilangan ayahnya. Ya, dikarenakan jalan Parung Panjang itu. Kecuali jalan-jalannya itu udah bagus, truk-truknya beraturan, tidak overload, jumlahnya tidak terlalu dominan, yang sesuai dengan SOP perundang-undangan lalu lintas, boleh Anda mengajak debat. Tapi jangan sampai di sini ngajaknya debat, tapi egonya terlebih dahulu bergerak ketimbang akal pikiran. Itu tidak sehat, Pak. Memang saya mengerti ada pihak yang dirugikan, tetapi juga jangan mau menggunakan kacamata kuda. Dan saya yakin banyak masyarakat Jawa Barat kali ini yang merasa setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Karena mereka merasa aman dengan jalan Parung Panjang yang sekarang, Pak. Saya yang tidak hidup di area Parung Panjang bisa merasakan itu. Bisa merasakan bagaimana jalan berdesak-desakan dengan mobil-mobil besar. Potensi kecelakaannya sangat besar juga, Pak. Apakah tega gitu? Itu yang demo-demo juga keterlaluan itu. Sampai hampir saya melihat di situ ada potensi terjadinya kericuhan atau anarkisme. Ya luapan emosi itu namanya juga orang lapangan kan. Jadi jangan dipikir cuma Anda saja yang bisa emosi. Masyarakat Jawa Barat juga bisa emosi.
dibanding Anda yang cuma segelintir itu. Kalau seumpama kebijakan ini tidak memanusiakan manusia, dianggap sebagai kebijakan yang merugikan, coba Anda berpikir lebih luas. Anda boleh membuka pertambangan atau jalur pertambangan itu asalkan selesaikan dulu. Solusi jalan, berikan tawaran kepada gubernur agar bisa menjamin, paling tidak meminimalisir terjadinya kecelakaan yang ada di sana. Sok, ada juga saya yakin tidak bisa. Ya kan? Makanya jangan arogan. Jangan sombong. Kayak itu sajalah hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Salam cinta dan untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.